Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKM FM dimanapun Anda berada. Senang banget di hari ini kemarin cuma menemani Anda lewat CRI Senandung Nasi Tamrit. Hai selamat untuk edisi siar di hari Sabtu akhir pekan gelaran ke 14 Oktober ya 2023 bersama narasumber kita dari jauh nih. Iya, ada Ustadz Susilo Utomo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, bagaimana kabar dari apa tuh rumah Gria Lansia? Gria Lansia. Sejauh ini? Tinggal menunggu dana atap. Dana atap ya? Ya, yang dibutuhkan 100 juta, baru terkumpul 10 juta. Berarti masih 90 juta. Adakah yang akan menyisihkan ya rezekinya? Alhamdulillah bila ada. Ya. Itu donasinya langsung atau ada nomor rekeningnya misalnya? Nomor rekeningnya ada tapi lupa saya. Oh lupa. Ya. Oke, tapi bisa menghubungi Ustadz Susilo ya. Bisa, insyaallah. Baik, sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, seperti yang Ustadz Susilo sampaikan bahwa di Oku Timur ini sebenarnya sangat lengkap ya. Ya. Ada rumah cintanya untuk yatim dan duafa, kemudian ada rumah tafiz rumah Quran, Satmas Ruhan. Dan beberapa rumah Quran lainnya yang tersebar di Oku Timur ya. Di Martapura saja itu sudah lumayan ya. Kemudian untuk lansia itu ada Gria Lansia. Kemudian yang suka zikir dan lain sebagainya itu ada apa tuh namanya? YDITJ. Iya benar ya. Itu naungannya di bawah Ustadz atau Pak Gustani? Pak Gustani ya. Oke. Sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, hari ini kita ngebahas dari kitab Nasoil Ibad karangan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani. Makalah yang ke-25 Ustaz ya, dari bab yang kelima. Nah, maaf 24. Oh 24 ya, 24. Iya, dari makalah yang kelima. Langsung saja kita akan dengarkan tausiah dari beliau dan kami ngundang partisipasi Anda sahabat BKM FM lewat telepon 0735481800 atau juga WA 081172411800. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazallah Sayyidana Muhammadan kharang jazallah Sayyidana Muhammadan namahu alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal ila akhiril hadis wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Wa ba'du, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio BKM yang budiman dimanapun jenengan semua berada, insyaallah kita semua sore ini diberkahi dengan berkah ilmu yang bermanfaat, harta yang melimpah tanpa susah payah insyaallah. Dan juga akan kita baca Al-Fatihah satu ulang seperti biasa agar ilmu kita muwassalah sampai pada muallif dan akhirnya bisa tercerahkan dari apa yang kita dapatkan sore ini hingga menggolongkan kita golongan orang-orang yang mutakin dan pada akhirnya masuk ke dalam surga Jannatun Naim insyaallah. Ala hadhihi ya shalihah muallifi hadzal kitab nafa'ana bi ulumi wa alamana bi salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maqalah ar-rabi'ah awal aisyurun, makalah yang ke-24. An ba'dil hukama annahu qol, dari sebagian ahli hikmah sesungguhnya ia berkata. Jadi tidak ditulis siapa orangnya, tapi ini dari sebagian ahlul hikmah. Dia berkata, Az-zuhdu khamsu khisalin. Zuhud itu ada 5 kondisi atau mahmudah. Yang pertama, athiqatu billah, yaitu thiqoh. Thiqoh itu percaya benar dengan Allah, percaya atas apa yang ditulis oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah,
yang dibagikan oleh Allah, yang pada akhirnya nanti yang ditentukan oleh Allah. Itu namanya athiqah billah, percaya dan yakin kepada Allah. Kama qala Abdullah ibnul Mubarak. Jadi Abdullah ibnul Mubarak itu menggambarkannya, zuhud itu adalah layak wal abdu ala zuhdi illa bi thiqati billah. Tidaklah mungkin orang itu kuat zuhud kecuali dia percaya dengan Allah. Jadi Ibnul Mubarak menggambarkan zuhud yang akan kita lakukan itu pasti gagal kalau nggak yakin dengan Allah. Apa sih zuhud? Dari tadi zuhud. Zuhud itu adalah tarkud dunia, yaitu meninggalkan dunia. Bahasanya seperti itu. Nah, meninggalkan dunia dalam artian bukan kita kemudian pergi dari dunia. Kita ini masih di dunia. Kita berada di dunia. Kita makan di dunia. Kita tidur di dunia. Kita mencari rezeki di dunia. Kita beranak pinak di dunia. Bahkan kita di dunia hari ini. Mungkinkah kita meninggalkannya? Tidak mungkin. Lalu apa sebenarnya zuhud itu? Tadi gambaran dari Ibnu Mubarak, pokoknya yakin dulu kepada Allah. Nah, konsentrasinya di mana sih zuhud itu? Konsentrasinya di hati, bukan di badan ini. Kalau badan ini nggak mungkin meninggalkan dunia. Long dunia kita sekarang ada di sini. Kita duduk di dunia, kita makan di dunia, kita lahir di dunia. Masa iya kita tinggalkan dunia? Yang fokusnya adalah hati kita. Kita berada di dunia, tapi jangan sampai dunia itu melupakan kita terhadap Allah. Itu sebenarnya intinya zuhud itu. Zuhud bukan kemudian semua urusan dunia kita tinggalkan. Gak bisa. Kita bisa, istri belum tentu. Kita bisa, istri bisa, anak belum tentu. Kita bisa, istri bisa, anak bisa, tetangga belum tentu. Itu semua akan mewarnai kehidupan kita, karena memang kita ini makhluk zun politiken, makhluk bersosial. Apa iya kita nggak serawung? Kalau dalam bahasa Jawanya nggak serawung itu apa ya? Nggak interaktif, nggak berinteraktif dengan sosialisasi, ya. Nggak bersosialisasi lah kalau bahasa sekarang. Tidak mungkin, nggak bisa. Nah, yang pertama bahwa zuhud itu bisa dilakukan dengan cara apa? Athiqah billah, yaitu yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, at-tabarri anil khalqi. Apa at-tabarri anil khalqi? At-tabarri anil khalqi ini artinya adalah berlepas diri dari makhluk. Sekali lagi saya katakan, yang tadi percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Yang kedua, berlepas diri dari makhluk. Apa iya kita nggak berinteraksi, nggak bersosialisasi kata Mbak Ocha tadi? Tidak, mendengar. Maksudnya adalah dia berlepas dari kehendak kepada makhluk. Dia tidak membutuhkan makhluk. Dia tidak mengeluh kepada makhluk. Dia tidak meminta kepada makhluk. Dia tidak meminta kepada sesama. Dia bangun jiwanya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pingin benar hanya kepada Allah saja, dan dia menafikan butuhnya terhadap makhluk. Dia punya masalah, dia mengadunya bukan kepada makhluk. Dia punya seambrek masalah yang belum selesai, dia mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada tetangga, bukan kepada orang yang punya uang agar kita dipinjami, tidak, tapi dia mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut at-tabarri anil khalqi, yaitu berlepas, jiwanya lepas dari mu'allaqah, dari bergantung kepada makhluk. Gantungannya bukan manusia, gantungannya bukan makhluk lain, gantungannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut zuhud. Dan itu yang menyebabkan dia bisa zuhud. Lalu kemudian qala Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zuhdu tarku ma yusghilu anillahi ta'ala. Bahwa zuhud itu adalah menurut Sulaiman Ad-Darani adalah
meninggalkan sibuk dari Allah. Maksudnya begini, meninggalkan sibuk semuanya kecuali sibuknya kepada Allah. Jadi sibuknya hanya kepada Allah. Hari-harinya terpaut dengan azan di masjid. Setiap azan berkumandang dia ke masjid. Setiap waktunya sholat dia sholat. Setelah itu dia bertilawah Al-Quran. Lalu kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis zikir, menghadiri bersilaturahim kepada ulama, senang dengan ulama. Pokoknya harinya sibuk. Bila ada acara keagamaan dia hadir lebih dulu. Bahkan mungkin sebagian hartanya diinfakkan untuk kemaslahatan umat, untuk keramaian yang menunjukkan kepada syariat dan syiar Islam. Pokoknya seluruhnya disibukkan. Ini disebut zuhud. Jadi dia tinggalkan dunia bukan berarti dia tidak punya dunia. Dia punya dunia, dia punya usaha, tapi usahanya tidak ditaruh di dalam hati. Usahanya tidak ditaruh di dalam hati maksudnya apa? Tidak harus itu yang diulek-ulek setiap hari. Dia selalu dan sibuk hanya untuk Allah. Usahanya berjalan dengan sendirinya. Dia punya konsep dalam menjalankan bisnisnya, misal seperti itu. Dan itu banyak terjadi di kalangan orang-orang yang sudah memilih zuhud. Dia tidak lagi terpaut dengan usahanya. Usahanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia senggang, dia buka usahanya. Lalu kemudian sibuk lagi urusan akhirat. Ketika dia senggang, dia tambah mungkin tempat usahanya yang bisa mungkin memperkerjakan orang. Berarti dia juga punya peluang untuk mengikis pengangguran. Ibadah juga itu. Bagaimana orang yang sebelumnya belum punya kerjaan, lalu karena dia membuka cabang dari usahanya, kemudian ada karyawan yang bekerja di situ, anaknya jadi makan, istrinya jadi makan, hidupnya jadi layak, itu juga ibadah. Pokoknya sibuk. Jadi dia usaha itu untuk bagaimana dia dekat dengan Allah. Usaha yang dilakukan itu bagaimana merekrut sebanyak-banyak orang agar orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah tidak dibimbing, tapi dibimbing. Mereka dibimbing ke arah jalan yang benar. Ini makna at-tabarri anil khalqi. Jadi dia terlepas dari pengaruh atau gantungan terhadap makhluk. Dia berbebas diri. Justru dia akan usahakan orang-orang untuk mendekatinya dan dikasih pekerjaan, lalu kemudian dari pekerjaan itu dia bisa menghasilkan ekonomi, lalu tidak juga dipautkan kepada dirinya, harus kepada dirinya. Ketika nanti karyawan ini sudah mapan ekonominya, lalu kemudian membuka usaha baru, dia persilahkan, bahkan mungkin dia bantu. Seperti itu. Tidak juga orang lain agar terpaut dengan dia. Meskipun hari ini dia bekerja dengan dia, harusnya kan dikuasai itu. Selama mungkin dia bekerja dengan saya, tapi tidak. Orang yang zuhud kepada dunia itu seperti itu. Karyawan yang lepas darinya kemudian mandiri, malah justru dia dukung. Bukan selama mungkin dia bekerja dengan dia, tetapi bagaimana dia berlepas diri darinya juga. Dan nanti akhirnya orang-orang baru seperti dia lahir dari usaha dia, seperti itu. At-tabarri anil khalqi. Kemudian yang selanjutnya, wal ikhlasu fil amal, ikhlas dalam beramal. Nah ini yang sulit. Ikhlas hanya berapa huruf sih gitu ya? Cuman 5. Tapi kalau diucapkan atau dibicarakan itu Masya Allah. Nanti ada mukhlis, ada mukhlas, kan gitu. Mukhlis itu yang seperti apa? Yang ikhlas. Ikhlas itu berarti dari dia keluar. Internal keluar ke eksternal, itu namanya ikhlas. Tapi kalau mukhlas itu dibuat ikhlas. Yang membuat siapa? Allah. Dan di dalam Al-Quran tuh banyak banget disebutkan mukhlas gitu. Minhumul mukhlasin, orang yang dibuat ikhlas. Kalau Allah sudah menstempel kita menjadi orang mukhlis, berarti kita mukhlas.
Mukhlis itu yang ikhlas. Nah, bagaimana kita ikhlas itu bukan stempel kita nih. Aku ini ikhlas, ya mulut gitu loh. Hatinya belum tentu. Aku ikhlas karena kamu itu kalau ngomong begitu terus, kamu itu merusak ikhlas saya loh. Merusak keikhlasan saya. Keikhlasan itu nggak pernah ada rusaknya. Ketika memang kita sudah mukhlis dan mukhlas. Nah, usaha manusia yang berat adalah menjadi mukhlas itu. Kenapa? Karena stempelnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam amal. Nah, ketika beramal menjadi ikhlas, yaitu mukhlis, yang kemudian berusaha sekuat mungkin agar kita menjadi mukhlas, yaitu stempel dari Allah, kita dijadikan orang-orang yang ikhlas. Wa huwa kama qala Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad ngomong nih, la yablughu ahadun haqiqataz zuhdi. La yablughu ahadun haqiqataz zuhdi. Tidak akan mungkin seorang dapat meraih kesungguhan zuhud hatta yakuna fi, sampai ada di dalam jiwanya itu 3 perkara. Khisol atau perkara. Amalun bila alaqatin. Yang pertama, orang bisa ikhlas tuh dalam kacamata zuhud karena memang yang kita bicarakan adalah zuhud, dan tidak mungkin orang bisa zuhud dibarengi dengan ikhlas tadi kecuali ada 3. Yang pertama adalah amalun bila alaqatin, yaitu beramal tanpa harus punya alaqah, punya maksud apa-apa. Tidak bermaksud agar dapat surga, tidak bermaksud agar dapat pujian, tidak bermaksud agar disanjung oleh makhluk. Yang dilakukan betul-betul amal soleh hanya untuk Allah saja. Makanya sampai kalimat yang keluar dari lisan Robiah Al-Adawiyah barangkali bisa mewakili apa yang kita sampaikan hari ini. Robiah Al-Adawiyah itu untuk menghadirkan zuhud dan ikhlas kepada Allah selalu ngomong begini, ya Allah, andai aku melakukan ibadah karena mengharapkan surgamu, ya Allah, tutup surgamu untukku. Ya Allah, andai aku meninggalkan segala laranganmu karena aku takut masuk neraka, ya Allah, buka neraka itu selebar-lebarnya untukku. Ini menggambarkan bahwa sudah tidak ada alaqah lagi. Jadi Robiah Al-Adawiyah itu nggak ada lagi tujuan apa ibadah, tujuannya hanya Allah saja. Bahkan sampai pernah suatu ketika Robiah Al-Adawiyah itu berlari dari dalam kamarnya kayak semacam orang kesurupan ya, bukan kesurupan ya. Begitu beliau bangun langsung bawa air dan kemudian bawa api. Di tangan kanannya segayung air, di tangan kirinya obor api. Lalu berteriak, aku akan siram neraka dengan air ini dan aku akan bakar surga dengan api ini. Lalu pengikutnya mengejarnya, hai kenapa guru, kenapa engkau seperti itu? Ada apa yang terjadi? Aku akan bakar surga dan aku akan siram neraka. Maksudnya apa? Hai muridku, jangan engkau beribadah karena mengejar surga, dan jangan engkau meninggalkan apa yang dilarang Allah karena engkau takut dengan neraka. Neraka akan siram nih, nggak ada lagi nanti neraka. Surga akan aku bakar, nggak ada lagi nanti surga. Ini menggambarkan kematangan jiwa Robiah Al-Adawiyah untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dan bahkan banyak betul riwayat Robiah Al-Adawiyah ini. Kenapa kok sering saya sampaikan Robiah Al-Adawiyah? Karena memang jamaah kita itu banyak perempuannya gitu. Sering bertemu dengan jamaah perempuan yang jamaah wanita muslimah di Yakult Timur ini. Yang intinya bahwa mereka itu harus juga diriwayatkan hal-hal demikian agar tersugesti untuk terus beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya Robiah Al-Adawiyah. Meskipun bagi orang awam kalimat-kalimat seperti itu juga mencengangkan. Apa iya ya gitu ya. Bisakah kita seperti itu? Ternyata orang dahulu yang bernama Robiah Al-Adawiyah mampu gitu. Tidak menutup kemungkinan hari ini lahir Robiah baru. Lahir Robiah yang di zaman modern hari ini, yang tidak tentu akan sama dengan Robiah Al-Adawiyah, tetapi jiwanya, hatinya, fuadnya, sirnya, khofinya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting.
al-amal bila alaqatin. Wa qaulun bila tama'in. Yang kedua, berkata tanpa ada ketamaan. Kita berkata, kita mengatakan, bercerita, berceramah, itu tidak karena toma. Toma itu berarti rakus, rakus itu berarti mengharapkan dunia. Berbicaranya hanya untuk bagaimana mendapatkan dunia. Berbicaranya dihaluskan sedemikian mungkin, pakai retorika yang mahal. Dia beli buku agar orang tercengang saat dia berbicara. Tapi tujuannya agar orang tertarik dengan perkataannya. Ketika sudah tertarik, dia akan ikat orang itu dengan kalimat-kalimat yang bisa mengeluarkan uang untuk kepentingan dirinya. Dia rayu orang sedemikian rupa agar dapat mengeluarkan uang untuk dirinya. Dia jadikan semua orang adalah bisnisnya. Bagaimana uang di kantong mereka itu berpindah kepada dia. Selalu yang diomongkan adalah bagaimana keuntungan dunia secara uang, meskipun tidak kelihatan karena dibungkus dengan agama. Ini orang-orang yang tidak akan mungkin mendapatkan zuhud, karena zuhud harus dia berkata tanpa ada ketamakan dunia. Yang dikatakan meskipun dia adalah dunia, urusan dunia yang dikatakan, tapi dunia yang menghasilkan amal. Misal dia berkata kepada bapak-bapak, bapak-bapak, ketika jenengan bekerja dan diniatkan untuk menghidupkan atau melayakkan hidup istri dan anak-anak, maka pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan surga dan lain sebagainya. Dia pun termotivasi oleh kata-katanya sendiri dan memotivasi kepada orang lain. Wa'izzun bila riyasatin, dan kemuliaan tanpa harus menjadi orang yang mulia, tanpa harus menguasai sebuah kampung untuk menjadi mulia, tanpa harus dia menjadi seorang bupati untuk menjadi mulia, tanpa harus dia menjadi pejabat lah untuk menjadi mulia. Dia tetap mulia. Kenapa? Karena kemuliaan itu bukan hanya karena jabatan. Kemuliaan itu justru kepada sirah. Sirah itu adalah perilaku kita, akhlak kita, adab kita. Meskipun kita barangkali tidak punya harta, tidak punya jabatan, kita bisa hidup mulia kok. Bagaimana caranya? Bagaimana cara supaya kita mulia, dan bagaimana kiat menjadikan kita mulia meskipun tidak ada jabatan, meskipun tidak ada harta? Tentu mengkondisikan syariah, tentu selalu berhusnudzon, tentu selalu bertawaduk kepada orang, tentu tidak merendahkan syariat. Orang yang tidak merendahkan syariat di mata manusia juga dia akan menjadi manusia yang mulia. Orang yang tidak menghardik anak yatim, dia akan juga mulia. Orang yang mungkin dia tidak bisa memberikan makan kepada fakir miskin, tapi dia sopan kepada fakir miskin, dia baik kepada fakir miskin, maka dia sedang memuliakan fakir miskin. Ketika orang memuliakan fakir miskin, maka dia juga akan menjadi mulia. Dan seterusnya seperti itu, pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Kemudian selanjutnya yang keempat, wa ihtimalul zulmi, untuk menjadikan orang itu zuhud. Yang pertama tadi thiqah billah, yang kedua ikhlas dalam beramal, yang ketiga ini ihtimalul zulmi, yaitu menerima beban keburukan. Maksudnya misal ada orang yang mendoliminya, atau mungkin Allah takdirkan dia sedang tidak enak, keadaannya mungkin sedang dihina orang, tapi dia bisa menerimanya tuh. Menerimanya sebagai ujian, menerimanya sebagai bahwa Allah sedang mengangkat dosa-dosanya. Karena orang yang terdolimi kan akhirnya sedih tuh. Dan di dalam banyak keterangan, orang yang sedih itu akan diangkat dosanya oleh Allah. Sedihnya dari mana saja, karena mungkin didolimi oleh orang. Nah, itu namanya al-ihtimal. Al-ihtimal itu menerima. Menerima itu ya pokoknya berselaras lah, berselaras dengan apa yang diderita. Misal ada kesedihan, ada orang yang mungkin memojokkan, akhirnya dia kemudian bersedih, lalu sedihnya inilah yang bisa mengangkat dosa-dosanya. Itu al-ihtimal bidzulmi. Annahu qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata,
az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halali. Rasul bersabda bahwa zuhud di dunia itu bukan kemudian mengharamkan yang halal. Jadi ada perkara yang halal seperti makan nih. Tahu-tahu karena dia ingin menghindari makan, dia haramkan bagi dirinya. Nggak seperti itu. Agar maksudnya dia bisa meninggalkan dunia, karena makan itu makan itu adalah bagian dunia. Makan itu bagian dunia, tidur bagian dunia. Akhirnya dia nggak tidur karena dia ingin mengharamkan yang halal. Dia akhirnya nggak tidur. Agar apa? Agar kelihatan zuhud. Nggak boleh, tetap tidur. Tetapi jangan tidur terus, maksudnya seperti itu. Tidak bisa mematikan keinginan hasrat badani manusia untuk tidur, untuk makan, untuk istirahat. Tidak bisa, itu sudah menjadi kodrat yang digariskan oleh Allah kepada makhluk yang bernama manusia. Seperti itu. Jadi nggak boleh juga. Bukan zuhud orang yang mengharamkan yang halal dengan harapan dia bisa meninggalkan yang halal. Jangankan yang makruh, yang halal aja dia tinggalkan tuh. Maksudnya biar kelihatan zuhud tidak boleh. Tetap tidak boleh mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala idha'atil mal, atau kemudian dia menghilangkan hartanya. Hartanya dihabiskan, udah saya gak butuh harta karena saya itu udah zuhud. Semua hartanya dibuang semua, yang gak boleh. Tetap harus ada mekanismenya bagaimana bersedekah, bagaimana berinfak. Hartanya banyak, jangan kemudian diserahkan kepada orang yang nggak ngerti tentang pengelolaan uang. Hancurlah uang itu ketika nanti uang itu hancur karena sebab engkau tidak membaginya kepada orang yang mengerti tentang keuangan. Engkau bagi kepada orang yang nggak ngerti tentang keuangan, kemudian jadi diselewengkan, maka jenengan berdosa. Maka memberikan uang juga harus berpikir. Jangankan memberikan uang yang berjumlah banyak, bersedekah itu pun harus juga dihitung, Mbak. Jangan kemudian diberikan kepada orang yang nggak butuh, satu. Kepada orang yang maaf sekali maaf nanti dijadikan untuk beli nomor misal nih. Nanti dijadikan untuk judi. Jangan. Kalau kelak ketahuan dia sudah judi, memang orang judi, nggak usah dikasih sedekah. Khawatirnya nanti akan menjadi hal yang buruk terhadap kita. Meskipun al-khata'u fil ita khairun min ghairil ita. Memberi salah itu lebih baik dibandingkan tidak memberi. Tetapi memberi yang pas itu lebih baik gitu loh. Jenengan takut ini nanti kalau saya sedekah ini nanti dibuat begini-begini. Ya jangan terlalu takut juga. Ya kita revisinya atau melihatnya itu nggak terlalu dalam-dalam banget gitu. Jangan terlalu dalam-dalam banget juga. Ya itu orang baik lah insya Allah. Berhusnudzon itu orang baik insya Allah akan menjadi amanah setelah saya beri harta. Nah makanya dalam konsep Islam memberikan atau katakanlah ingin menyelamatkan orang miskin menjadi orang kaya, merubah mustahik menjadi muzaki kalau dalam bahasa Basnas itu. Bagaimana caranya? Pengelolaan. Orang yang kita beri, misal kita beri dia 10 juta agar hidupnya layak. Ya jangan ini 10 juta nih. Ya kalau dia nggak ngerti nanti dibeliin bakso aja. Tiap hari dia makan bakso. Tiap hari dia makan enak. Nanti jalan-jalan, malam jalan-jalan. Karena nggak ngerti uang ini untuk apa. Tapi kita arahkan nih yang orang sehat seperti kita. Orang yang ngerti tentang ekonomi itu kita arahkan dia. Oh mas, memang ini hakmu. Kamu sudah saya beri nih 10 juta nih. Ini uang benar-benar uangku ini. Halal untuk jenengan. Untuk berusaha ya. Nah tapi saya atur ya usahanya ya. Hari ini saya kasih dulu untuk modal ini. Nanti kalau saya kasihkan semua. Nanti kamu salah guna. Misal nih. Dibelikanlah rombong bakso misal tuh. Disewakan tempat yang pas. Kenapa? Karena usaha itu ya. Ketika ditanya usaha itu bagaimana syaratnya? Tempat. Yang kedua tempat. Yang ketiga tempat. Yang keempat baru modal. Artinya tempat itu perlu. Dengan pilihkan tempat yang pas untuk usaha. Lalu kemudian disewakan di situ pakai uang itulah. Nanti baru kemudian diberikan semuanya untuk modal memulai dagang bakso. Seperti itu. Jadi nggak sekonyong-konyong harta dihabiskan, nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Kalaupun toh pengen dihabiskan boleh, tapi dengan cara dan mekanisme yang benar. Jangan saya memberikan kepada orang yang salah. Walakin zahadata
fid dunya alla takuna bima fi yadika awthaq minka bima fi yadillah. Tapi sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang zuhud di dunia itu adalah menjadikan apa yang di hatinya, yang di tangannya, yang dimilikinya, maksudnya itu tidak lebih yakin dari yang di tangan Allah. Maksudnya begini, kita yakin bahwa yang kita punyai ini bagus, baik, tetapi sebenarnya yang sudah capaian hari ini kita sampai, nih sampai capaian saya sampai segini nih, ini jangan dianggap paling bagus. Yang paling bagus tetap yang di tangan Allah. Gitu loh, Mbak. Wih, saya udah kaya ini, mobilnya 100 misal nih, usahanya 1000 tempat misal nih. Pokoknya kalau dimakan 7 turunan ndak habis nih. Wah, ini pasti yang terbaik itu. Enggak ada. Tetap yang di tangan Allah yang luar biasa. Hari ini kita lihat orang kaya enggak sekaya Sulaiman, pendengar. Sulaiman itu pernah agak sombong-sombong dikit lah ya. Ya wajar, Pak. Memang bayangkan ya. Bisa ngomong sama binatang. Hebat enggak? Hebat. Istrinya 1000. Istrinya itu 1000 dalam riwayatnya. Bayangkan tuh. Bukan 100. Kalau Nabi Daud 100, kalau misalnya 1000 istrinya. Hartanya banyak. Sampai kunci gudangnya itu emas. Kalau dipikul sama 8 algojo itu keberatan. Ada sekarang orang yang punya gudang penyimpanan makanan atau barang-barang dagangan yang kuncinya itu dipikul sama 8 orang keberatan. Kalau nggak Sulaiman nggak ada, Mbak. Kayaknya kayak apa? Agak-agak sombong dikit dia. Hei Allah, aku pengen menjamu nih makhluk yang ada di laut. Nah gitu kan. Besok hari Jumat aku akan gelar tuh nah. Digelar bener, Mbak, dari ujung kulon sampai ujung barat, di setiap sisi, di tepi Laut Merah sampai semenanjung Malaka, sampai seluruhnya dikasih makanan. Ya, bukan diumumkan, hei makhluk, kan dia bisa bicara sama makhluk tuh. Hei makhluk-makhluk yang di laut, keluarlah, aku jamu hari ini. Engkau nggak usah cari lagi. Aku jamu engkau hari ini untuk makan. Alah, belum apa-apa, yang satu keluar, Mbak, yang besar. Megalodon. Ya, yang besar ini dilahap semua itu kurang. Malah dia marah ini, Mbak, setelah melahap semua yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman itu dia marah. Hei Sulaiman, kata si ikan tadi, aku ini jatahnya setiap hari melebihi yang kamu sediakan hari ini. Jadi rugi nih, Allah nggak nyiapkan hari ini, lapar aku ini. Gitu. Harusnya saya dapat lebih dari apa yang kau siapkan hari ini. Jadi nggak boleh sombong, pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada. Nggak ada setai kukunya yang kita miliki itu bila dibandingkan dengan kepunyaan Allah Subhanahu Ta'ala. Masya Allah. Akhirnya apa? Subhana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada makhluk yang kau ciptakan yang sia-sia, ya Allah. Saampun, ya Allah. Jadi dia bertobat itu, yang Nabi Sulaiman itu bertobat. Baru tahu kamu Sulaiman ya, yang kamu punya itu loh nggak ada apa-apanya. Justru karena kamu jamu dia malah justru rugi hari ini. Kenapa? Karena yang dari saya hari ini saya stop, karena kamu yang akan menjamunya. Nah, pendengar di BKM dimanapun Anda berada. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-qanaatu bima fil yad, yaitu qanaah. Qanaah itu adalah apa ya? Nerimo. Berqanaah dia, apa yang ada di tangannya, maksudnya capaian yang ada di tangannya, rezeki yang ada di tangannya. Wa kama qala al-Junaid, az-zuhdu khulwul qalbi. Yang namanya zuhud itu adalah manisnya hati. Khulwun itu manis. Amma kholat min hulyat, maksudnya adalah apa yang gagal capaian oleh tangan. Maksudnya gini, misal kita punya bisnis nih, gagal, karena gagalnya kan karena pengolahan yang keliru barangkali kan gitu, manajemen yang salah barangkali. Itu nggak jadi soal tuh, asalkan apa? Asalkan dia tetap dalam koridor zuhud tadi, dalam koridor hatinya seneng, hatinya itu gembira meskipun usahanya gagal, gitu maksudnya. Waqala Sufyan Ats-Tsauri, azudu fid dunya qasrul amal. Dan zuhud kata Sufyan Ats-Tsauri adalah
qasrul amal. Qasrul amal itu adalah pendeknya angan-angan. Amal itu kan imajinasi untuk kaya, imajinasi untuk terkenal, imajinasi untuk terkenal. Kalau hari ini imajinasi untuk apa, kalau dalam bahasa medsos itu apa namanya? Yang terkenal itu apa namanya? Viral. Fenomena untuk supaya viral, nggak ada itu, nggak ada. Laisa bi aklil walid, bukan dengan cara kemudian makan makanan yang kasar, tidak. Makanan yang kasar yang supaya kelihatan dia zuhud, dan dimaknai zuhud itu adalah makan yang nggak enak, tidak seperti itu. Wala yalbisul aba, atau memakai pakaian yang compang-camping, enggak juga. Itu juga bukan zuhud itu. Justru kalau kita melihat seperti Ali Zainal Abidin bin Husain, insyaallah, itu luar biasa cucunya Ali bin Abi Thalib ini. Kenapa? Pakaiannya serba mewah, tapi dia zuhud. Hartanya banyak, tapi dia zuhud. Bagaimana zuhudnya? Dihambur-hamburkan uang itu untuk agama. Tamu saja, kalau tamu itu 3 orang, 4 orang, atau lebih dari 3 orang, disembelihin sapi. Gitu loh, Mbak. Kalau kita mah cuman sarden aja kan gitu. Sama mie. Dia enggak. Tamunya 1 belain kambing. Seperti itu hidupnya. Ketika anaknya khatam Quran, open house 3 hari. Ya seperti itu. Itu zuhud, itu juga zuhud. Bukan kemudian meninggalkan yang semuanya makan enggak boleh yang enak, tidak. Tidak seperti itu. Wa hadza min amarati zuhdi wal asbab al bahithah ila akhirih. Ternyata selesai, Mbak. Ada 5 itu, Mbak. Ya. Alhamdulillah. Ada zuhud tadi, qanaah ya. Ya. Terakhir. Masya Allah. Sahabat WKM FM dimanapun Anda berada, jadi sebenarnya zuhud itu tidak melepaskan semuanya. Ya. Ada keseimbangan di sana. Tetapi itu tadi hati, ya. Yang diolah adalah hati. Hati kita ya, pikiran kita, hati kita, dan semuanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ketika kita beramal di situ tidak terlepas dari hanya mengharapkan keridhaan Allah semata ya. Kalaupun ada usaha ya. Jadi usaha itu kita tidak mentok di situ-situ aja, tapi bisa jadi orang yang kita pekerjakan kemudian mereka juga akan berkembang. Itu tetap kita bantu, kita support. Bukan malah sebaliknya ya. Mengikat karyawan. Baik, sahabat WKM FM dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang mau berpartisipasi di sore hari ini di 0735481800 atau juga SMS dan WA di 081172411800. Ini ada SMS, WA dulu Ustadz ya.